Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, di hari Sabtu, hari Sabat. Shalom. Pastor ucapkan salam sejahtera bagi Bapak Ibu terkasih. Senang banget yang sudah bersama-sama kita ada di live streaming, baik yang di TikTok. Halo TikTok. Yang di Facebook dan yang di YouTube. Yang terkasih semuanya, Bapak Ibu sekalian, doa dan harapan Pastor Andy kepada Tuhan Yesus, semua Bapak Ibu terkasih yang mengikuti live streaming ini, baik, sehat, terus tumbuh dalam iman, dan menjadi kesaksian hidupmu, Tuhan itu nyata, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Maha Kasih, dan kitalah sebuah wujud nyata kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Halo semuanya, puji syukur di hari Sabtu ini rame banget yang sudah menunggu. Tadi waktu kita mau on di YouTube saja hampir 1.000 orang yang sudah menunggu. Dan sekarang begitu on, langsung 1.000 orang lebih di YouTube dan juga Facebook, dan juga sekarang ini sudah sekitar 500-an orang yang di TikTok. Halo, saling menyapa dulu ya. Shalom. Saudara-saudara yang di Balikpapan atau di luar kota, silakan saling menyapa. Saudara juga bisa Pastor kasih kesempatan untuk dibagikan link tautan ini. Ajak kerabat, saudara, keluarga, orang yang kau kasihi bersama-sama, karena kita akan sebentar memuji Tuhan Yesus, dan juga kita akan dengar kesaksian-kesaksian yang pasti deh sangat memberi penguatan buat kita, dan tentu firman Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan, dan sekaligus juga Pastor akan mendoakan saudara-saudara yang sakit, mendoakan air minummu biar menjadi air yang ajaib, air yang menyembuhkan karena berkat Tuhan. Dan kita akan akhiri dengan doa berkat masuk sepanjang hari ini dengan penuh sukacita. Halo semuanya, Pastor disapa bahkan sampai ada yang dari Los Angeles. Jauhnya, saya sendiri
belum pernah ke sana, tapi pelayanan ini bisa menjangkau sampai ke sana. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, rahmat-Mu, kebaikan-Mu sungguh sangat amat melimpah, nyata, dan kami rasakan. Biarlah setiap kami yang bersama-sama saat ini boleh merasakan kasih-Mu, dan bagi setiap jiwa-jiwa yang butuh pertolongan, kesembuhan, jamahan Tuhan, lewat wadah ini, live streaming, Tuhan, Engkau yang dipermuliakan, Engkau yang hadir, Engkau yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, pribadi yang sungguh nyata, hidup berkuasa selama-lamanya, kami datang menyembah-Mu Tuhan, dan kami percaya banget dalam pujian Engkau hadir, Engkau nyata, dan menguatkan setiap kami. Amin, amin, amin. Tuhan berkata kepada kita, jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa atas keadaan yang mungkin sulit saudara alami. Tetap percaya Tuhan Yesus adalah pemegang kendali atas seluruh kehidupan manusia. Yang percaya katakan amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hore! Mungkin saat ini saudara sedang alami situasi sulit. Mungkinkah engkau sedang mengalami kelemahan tubuh? Ataukah engkau ada di titik air mata harus tertumpah mengalir karena kesedihan dan kesulitan? Saat ini dengarkan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berimu kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, please. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pujian ini sangat menguatkan kita semuanya. Siapkan hatimu untuk ditaburi firman, menjadi makanan rohani terbaik bagi setiap kita. Dan izinkan sekali lagi pujian ini membawa setiap hati berpengharapan dan menaruh imannya kepada firman-Nya dan hidup percaya oleh perkataan dan janji Tuhan Yesus buat hidupmu, mama papamu, dan keluargamu, anak dan masa depanmu. Yesus tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Yesus tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berimu kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, please. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan, saya tetap kuat. Saya tetap percaya. Saya hidup oleh iman. Saya nggak boleh khawatir. Saya anak Tuhan. Tuhan beserta saya. Itu yang kupercayai. Itulah aku melihat Tuhan Yesus dan setia sampai selama-lamanya. Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa ya. Karena Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji apa? Selalu menyertai, selalu menyertai. Katakan, ku tak akan menyerah,
ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah, ku takkan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan itu masih ada, Bapak Ibu sekalian. Amin. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tiba saatnya kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini Pastor akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian, dan selamat mendengarkan. Pasti deh, saat firman Tuhan diberitakan, ada damai, ada kebenaran yang memerdekakan, ada sukacita dan membawa setiap kita berkemenangan. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Baik, firman Tuhan diambil dari beberapa bagian hari ini. Yang pertama dari Efesus pasal 4, ya. Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Puji Tuhan. Efesus 4 ayat yang kedua. Baik, selamat mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan Yesus, hendaklah kamu itu siapa? Ya kamu, ya kamu, ya saya juga dong. Jangan hanya tunjuk-tunjuk orang, tapi enggak nunjuk diri sendiri. Hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati. Puji Tuhan. Hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi ini sepertinya saya merasa pesan dari Bapa di sorga kepada saya dan kepada kita semuanya. Kita punya Tuhan itu Bapa. Bapa itu Bapa di sorga. Bapa sangat baik. Dan Bapa ingini saya dan kita semua yang mendengar ini sebagai orang Kristen, orang percaya kepadanya, supaya kita itu hidup rendah hati. Lawan rendah hati apa? Tinggi hati. Tidak boleh sombong. Ya, anak Tuhan Yesus tidak boleh tinggi hati, tidak boleh sombong, melainkan harus apa? Rendah hati. Bapa inginkan kehidupan kita, saudaraku, yang berikutnya apa? Lemah lembut. Lemah lembut lawannya apa? Arogan, kasar, jahat, tidak boleh. Ya,
Anak Tuhan Yesus tidak boleh arogan, kasar, jahat, tidak boleh. Melainkan harus apa? Lemah, lembut, dan sabar. Sabar dalam suka dan duka. Sabar itu subur. Sabar itu lawannya apa? Kesusu, tergesa-gesa, emosian. Jadi nggak boleh, anak Tuhan Yesus nggak boleh kesusu, nggak boleh tergesa-gesa, nggak boleh emosian. Harus sabar. Saya sabar. Tunjuk diri sendiri. Saya adalah pribadi yang sabar. Kok bisa? Karena saya anak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Saudara-saudara, saya mencari dalam Bible kata saling membantu hanya di ayat ini loh. Efesus pasal 2, pasal 4 ayat kedua. Tuhan ingatkan sebagai anaknya, kamu harus tunjukkan kasih-Mu dalam apa? Dalam hal saling membantu. Dalam hal saling membantu. Puji Tuhan Bapak Ibu terkasih. Ya. Siapa yang kita bantu? Tentu kita melihat di sini siapa yang menjadi target atau fokus atau arahan Tuhan Yesus sendiri. Hendaklah kita saling membantu sehingga target, arahan, dan apa yang Tuhan ajarkan itu menjadi juga sentral daripada yang kita bantu. Siapa yang kita bantu? Tentu mereka yang sedang dalam kelemahan. Tentu mereka yang sedang sakit. Dan juga adalah mereka yang berkekurangan. Coba ya, seandainya semua gereja Tuhan di seluruh dunia perhatikan ayat ini, saya percaya mempercepat Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menjemput kita naik ke awan-awan, menikmati perjamuan dan tinggal di sorga bersama-sama. Disitulah kediaman kekal kita. Tapi saya juga melihat bahwa belum semua yang mau melakukan ini. Bahkan belum semua yang menjadikan center atau target utamanya dalam melayani yaitu jadi berkat. Mungkin ada hal-hal yang lain, tapi it's okay lah, saya tidak bahas, bukan porsi saya. Yang saya sampaikan adalah Tuhan mau kita tunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Kita sekarang coba lihat apa yang menjadi targetnya Tuhan Yesus, ya. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat yang ke-8. Puji Tuhan, ya. Sekarang Pastor akan membuka firman Tuhan diambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-8. Di sini Tuhan Yesus berkata, orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan ada selalu pada kamu. Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya tinggal bersama kita. Tuhan Yesus di surga, tapi Roh Kudus-Nya ada bersama kita, menuntun kita apa? Salah satunya saling membantu. Siapa yang dibantu? Mereka orang-orang miskin yang selalu ada di sekitar kita. Saya rasa ya di setiap tempat, kota, negara pasti selalu ada orang-orang miskin. Persis berkat Tuhan Yesus. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Jadilah berkat bagi mereka yang membutuhkan. Jadilah berkat bagi orang-orang susah.
Jadilah berkat bagi keluarga yang kurang mampu. Jadilah berkat bagi orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin selalu ada di tengah-tengah kita. Orang miskin ada di lingkunganmu, ada di masyarakat kita, ada di tengah-tengah kita. Itu adalah objek untuk kita bantu. Sentral di mana kita menaruh perhatian membantu orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin selalu ada di antara kamu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadilah berkat untuk orang-orang miskin. Ini hebat. Di mata Tuhan hebat ketika kita menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Bukan yang utama Tuhan lihat seberapa mewah gerejamu, seberapa mewah mobilmu, seberapa mewah rumahmu, seberapa banyak tabunganmu, asetmu. Yang Tuhan lihat hatimu itu mewah ketika engkau membantu orang-orang susah, membantu orang-orang miskin. Amin. Amin. Kita lihat contoh berikutnya bagaimana hamba Tuhan seorang rasul ya, yang terambil dari Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Cukup panjang ya, Pastor bacakan di sini. Saya juga terus belajar Bapak Ibu sekalian meneladani Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus dan rasul-rasul ataupun hamba-hamba Tuhan. Ya, berkat-berkat yang saya dapat saya juga mau salurkan senantiasa bagi orang-orang miskin. Bahkan berkat-berkat saya dapat dari Tuhan ya, baik lewat YouTube dan sebagainya. Kita buat terus sarana-sarana untuk orang-orang datang ibadah, mereka bisa terberkati, mereka bisa nyaman, mereka tidak dibebankan dengan istilah kolekte, persembahan dan lain-lain, tapi mereka betul-betul terlayani. Mereka bisa terpenuhi makan minumnya, mereka bisa pulang dapat sembako yang betul-betul membutuhkan. Mereka juga bisa dapat doa kesembuhan dan mereka sehat, bisa kerja kembali, bisa umur panjang, bisa setia ibadah. Saya rindu. Jadi berkat-berkat yang saya dapat, saya rindu supaya jadi berkat buat saudara sekalian. Termasuk juga berkat materi, termasuk berkat-berkat Tuhan dalam hal urapan kesembuhan. Puji Tuhan. Nah di sini saudara-saudara, Roma 15 kita akan lihat bersama-sama ayat 24 sampai 29. Ya. Ini perikopnya bicara soal harapannya Rasul Paulus untuk datang ke Roma. Baik, Pastor bacakan ya. Ayat 24. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu. Wah, di Spanyol. Mungkinkah ada yang lagi nonton ini atau bersama ataukah pelayanan ini juga udah sampai ke Spanyol? Halo. Atau yang lihat ada di Spanyol. Kalau nggak di Spanyol, dia di sekitar-sekitarnya. Jadi saudara, aku harap dalam perjalanan ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana. Setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu, puji Tuhan. Tetapi sekarang, aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk apa? Untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus.
Jadi hamba Tuhan ini dia berjalan membawa bantuan. Hamba Tuhan ini, Bapak Ibu sekalian, Tuhan kasih dia karunia kesembuhan. Bahkan sapu tangannya saja kena orang sakit. Karena karunia Tuhan, orang sakit sembuh. Saudara dengar ini, percaya nggak percaya terserah. Tapi karunia Tuhan itu diberikan kepada hamba Tuhan yang Tuhan inginkan. Bayangannya kena orang sakit, ada rasul, ada hamba Tuhan. Bayangan hamba Tuhan diurapi, kena orang sakit pun bisa menjadi sembuh. Itu karunia Tuhan. Saudara-saudara percaya? Katakan amin, aku percaya. Nah, dia berjalan dan terus berjalan sambil juga mengantar bantuan kepada orang-orang kudus. Rekan-rekan pelayanan, mereka saling membantu. Luar biasa kan? Hendaklah kita ini sesama tubuh Kristus, sesama gereja, mungkin beda nama, beda organisasi, beda merek, tapi kita satu kesatuan tubuh Kristus, kita hendaklah saling membantu. Ya, setiap kita diberikan karunia yang berbeda-beda. Kalau saudara melihat tadi di Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, di situ ada karunia-karunia yang berbeda-beda. Disebut jawatan gembala, jawatan penginjil, jawatan rasul, jawatan guru, ya. Bagaimana mereka itu berbeda-beda tapi tidak saling sikut-sikutan, melainkan saling melengkapi. Mereka yang sudah terima berkat rohani saling melengkapi. Nah, jadi saudara, dia membawa bantuan kepada orang-orang kudus, membawa bantuan. Ayat 26. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin. Hendaklah kamu saling membantu. Dan ini dilakukan oleh hamba Tuhan dalam Roma, dalam kitab suci perjanjian baru, saling membantu. Mereka akhirnya membantu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Ayat 27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Wow, ini saudara dapat pencerahan. Jadi harta yang Tuhan titipkan kepada saudara dan saya itu bisa dipakai melayani. Sekali lagi, harta yang Tuhan kasih kepada saudara dan saya, berkat seminta saudara lebih daripada orang lain, itu Tuhan titipkan kepada saudara untuk bisa dipakai melayani, dipakai mendukung pelayanan, dipakai untuk berbagi kepada orang yang kurang mampu, menolong orang-orang miskin. Jadi semua orang dapat berkat. Ada yang dikasih berkat lebih. Sebetulnya kalau engkau punya berkat lebih, berarti engkau dipercaya Tuhan lebih dipercaya. Maka kepercayaan Tuhan itu, marilah engkau menjadi perpanjangan tangan Tuhan.
pakai berkat yang lebih yang Tuhan kasih kepada saudara untuk melayani. Melayanilah Tuhan bagi orang-orang lebih yang lebih mampu, lebih banyak uangnya, lebih bagus bisnisnya, lebih bagus keadaan ekonominya. Pakailah harta duniawimu itu untuk melayani. Itu yang saya dapat rema dari ayat ini. Ayat 28. Apabila aku udah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Ayat 29. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Tuhan. Orang yang saling membantu, mereka bukan hanya diberkati, tapi penuh berkat Tuhan. Saudara bisa bayangkan kata penuh berkat Tuhan. Berarti hidupmu itu sampai engkau kadang-kadang mau ucapkan mungkin pun berat, Tuhan terima kasih berkat-Mu samaku tuh melimpah-limpah, sudah penuh, cukup betul-betul kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidupku. Orang yang suka membantu sesamanya, peduli orang miskin, mendukung pelayanan, Tuhan bilang apa? Mereka mendapatkan berkat penuh dengan berkat Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Satu ayat lagi kita akan baca, lalu kita mulai berdoa, bersyukur dan bermohon kepada Tuhan Yesus. Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-10. Puji Tuhan, puji Tuhan. Galatia pasal 2 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Kami harus tetap belajar konsisten, peduli, care kepada siapa? Orang-orang miskin. Jadi kalau saudara mau membantu, saling membantulah kamu. Siapa yang kau bantu? Tuhan Yesus berkata, orang-orang miskin yang ada di sekitarmu. Yuk mari menjadi tubuh Kristus yang saling membantu. Yuk menjadi gereja yang peduli dengan orang-orang miskin. Kalaupun hari ini gerejamu mewah, jangan sampai hanya diisi oleh orang-orang kaya. Pastikan di dalamnya banyak orang-orang miskin juga yang mengalami kebaikan Tuhan. Jangan pilih-pilih orang, jangan melayani timbang tebang pilih, si kaya dilayani, dihormati, si miskin dicuekin. Tidak boleh. Dan saya mendeklar pelayanan ini, Bapak Ibu sekalian, kami fokus kepada orang susah dan orang yang sedang sakit. Bukan berarti kami tidak menghargai orang-orang kaya atau orang-orang lebih, tapi mari bersama-sama kita ambil bagian di dalam melayani mereka. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi kalau kita sudah terngiang seperti ini, meskipun kadang-kadang saya hamba Tuhan, kebutuhan untuk operasional, pelayanan, dukungan support untuk bulanan,
itu kadang-kadang kita masih berdoa, berharap, mujizat Tuhan, cari-carian, tapi tetaplah kita jangan berhenti menaruh perhatian kepada orang-orang susah, kepada orang-orang miskin, karena ini salah satu tugas mulia yang Tuhan titipkan dalam hati setiap orang percaya, bahwa orang-orang miskin selalu ada di sekitarmu. Bantulah mereka, saling membantulah engkau, biarlah kehidupan kita semua sama-sama dipenuhi oleh berkat Kristus. Karena dengan kita saling membantu, khususnya orang-orang miskin, memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Doakan yuk Pastor Andy supaya tetap setia sampai Tuhan panggil, tetap sungguh-sungguh membantu mereka yang membutuhkannya. Let's pray. Sekarang Pastor mendoakan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur setiap benih firman yang sudah dibacakan menjadi benih tertabur di hati setiap Bapak Ibu terkasih, Oma, Opa, Kakak, Cece, Koko, Om, Tante yang terkasih ini, adik-adik semuanya yang terkasih, taburan firman ini masuk manunggal dalam hati Bapak Ibu terkasih, dan setiap kita mendapatkan berkat dari benih firman Tuhan. Ketika saudara tekun setia melakukan, maka berkat Tuhan penuh dalam hidup Bapak Ibu terkasih. Dalam nama Yesus, bagi mereka yang mau melakukan firman Tuhan, mereka diberkati, dicukupkan, dan disehatkan tubuh mereka ketika mereka melakukan bagian firman Tuhan yang kami dengar pada pagi saat ini. Dalam nama Yesus, katakan amin. Waktu engkau berkata amin, ada kekuatan ilahi yang menjamah tubuhmu. Waktu engkau berkata, Tuhan, saya mau jadi berkat, ada kekuatan ilahi menjamah tubuhmu. Ketika saudara sakit, engkau dalam keadaan susah, ada jamahan Tuhan menyembuhkan engkau dan memberkati engkau. Engkau yang dalam kelimpahan, engkau dititip Tuhan berkat lebih, engkau berkata amin, setuju firman Tuhan, ada kesembuhan mengalir di tubuhmu, ada damai sejahtera dan mendorong hidupmu mau untuk bersama-sama untuk menjadi berkat. Pakailah berkat yang Tuhan kasih, bukan hanya untuk senang-senang, bukan untuk diri sendiri, bukan hanya untuk modal usaha saja, tapi sisipkanlah berkat harta duniawimu untuk pelayanan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan saya merasakan ada kesembuhan mengalir saat firman Tuhan diberitakan, saat doa tadi. Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan? Siapa yang terberkati dengan firman Tuhan? Dan kalau boleh saya tanya, siapa yang setuju dengan firman Tuhan? Amin. Yeay. Puji Tuhan. Sekarang Pastor akan ajak kita untuk mendoakan, mohonkan berkat untuk setiap air minum Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu terkasih, angkatlah air minum ini dan kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sabda firman-Mu, kami mengucap syukur. Bapa, kami mohonkan berkat-Mu untuk air minum kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Air minum ini dalam berkat-Mu menjadi air ajaib, air doa, air kesembuhan, menjadi healing water. Kami minum, tubuh kami diberkati, yang sakit disembuhkan. Aliran kesembuhan menjamah, menyehatkan,
dan membuat tubuh kami sehat, diberkati, panjang umur, dan saling membantu, saling peduli, dan setia melalui Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus, keajaiban kesembuhan terjadilah dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Minumlah dan jadi berkat buat tubuhmu. Amin. Dalam banyak kesaksian, separuhnya yang tersisa dari apa yang kau minum, saudara, dalam kesaksian yang sudah banyak masuk, oleskan di bagian tubuhmu yang sakit. Tidak mustahil. Yang lain Tuhan tolong, saudara hari ini juga boleh mengalami sebuah pengalaman kesembuhan ilahi melalui pelayanan yang ada ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, penolong yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama pujikan pujian ini yang sudah memberkati jutaan orang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan karena pujian segala perkara firman Tuhan. Filipi 4:13 ini sungguh-sungguh nyata dan dialami oleh orang banyak. Amin. Penolong yang setia, Tuhan Yesus namanya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Amin. Kesetiaan Tuhan Yesus sungguh nyata dan saat ini kami semua merasakan, katakan, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yeay! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan, Engkau setia, dan saat ini kami sungguh-sungguh merasakan, mengalami Tuhan Yesus baik. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia.
segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Yeay. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Hore! Yeay. Saya ucapin terima kasih banyak ya buat saudara-saudara sudah atensi, waktunya, komentarnya. Bahkan tadi banyak banget yang merespon, Pastor kami juga mau ikut ambil bagian. Silakan letakkan beras itu di Gerais Balikpapan maksimal hari Kamis, saudara-saudara. Nanti hari Minggu depan kita akan bagi, saudara ikut membagikan, sangat luar biasa. Jadi kita BBT, bagi-bagi tugas. Pastor juga ada berkat, Pastor akan siapkan beras. Saudara mau sisipkan, mau tambah-tambah, mau ikut berbagi, monggo digabung jadi satu. Minggu depan kita bagikan semua secara serentak bersama-sama. Puji Tuhan. Dan juga terima kasih banget buat saudara-saudara. Saya dapat info sudah banyak yang berdatangan, baik kemarin maupun hari ini. Saya ucapkan selamat datang di pintu gerbang IKN Kotaku Tercinta Balikpapan. Saudara-saudara yang dari luar kota, yang sudah di Balikpapan, yang mana dalam rangka rindu ibadah minggu besok ya. Jadi ibadah minggu besok itu diadakan hanya satu kali. Hari Minggu pagi, kebaktian Minggu jam 8 pagi Wita. Disertai dengan kebaktian seperti ini, lalu juga penumpangan tangan, doa-doa kesembuhan, dan juga saudara bisa ambil healing water dengan gratis. Kami siapkan juga makan minum bagi saudara-saudara yang datang lebih awal, karena kita nanti buka portalnya jam 7, masuk ke ruang ibadah jam 8. Selama 1 jam di luar saudara-saudara yang menunggu, kami siapkan makan, minum, kopi, teh tarik, susu, Milo dan sebagainya dengan cuma-cuma, bagian daripada servis kami kepada tamu-tamu yang berharga yang datang. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja infonya hari ini. Adakah pertanyaan? Saudara-saudara, kalau ada pertanyaan coba Pastor baca komentarnya. Ya, makasih. Tadi ada yang bilang, Pastor ada yang lagi sakit didoakan. Silakan air minumnya dikasih. Tadi sudah didoakan. Puji Tuhan. Iya, baik. Semua jelas. Iya, makasih banget. Sebentar ini di TikTok ini lagi minta respon karena sudah 1 jam. Ya, saya minta dikasih tanda dulu. Berhasil verifikasi di TikTok karena 1 jam itu live, 1 jam mungkin diminta itu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya. Banyak yang bertanya ini, saya di luar kota Pastor, mau ikut silahkan ya, silahkan ambil bagian. Berasnya dikirim, puji Tuhan, nanti kita jadikan satu. Tapi memang sebaiknya kalau saudara di Balikpapan, wah indah sekali saudara bersama Pastor Andy melayani. Puji Tuhan, makasih. Sama-sama Cece, pujiannya memberkati kita semuanya. Saya juga diberkati karena Tuhan Yesus itu menguatkan kita senantiasa.
Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah banyak teriak nih. Doa berkat, Pesta, doa berkat. Ya, siap. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, angkatlah dua tanganmu dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia, kasih sayang dari Bapakku di surga untuk engkau, keluargamu, keturunanmu, kesehatanmu, pelayananmu, pekerjaanmu, dan proteksi untuk saudara-saudara sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati kesehatan dan umur yang panjang. Roh yang menyala-nyala setia melayani Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat masuk di hari yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Udah, amin. Ada yang minta disapa-sapa, ya seberapa yang bisa Pastor sapa, saya sapa. Halo Clara, halo Doni, halo Sonia, halo Julie, minta menyanyi lagi. Ya, halo Ria Simbolong, Horas, halo Neti Sitompul, halo siapa lagi tuh, banyaknya. Santa di Bogor, Yuni, halo juga. Makasih Kak Chelsea udah bantu admin di TikTok, puji Tuhan. Makasih juga bantu admin di mana, di YouTube, Facebook. Makasih Kak Chelsea yang baik hati, yang di mana ada Kote, puji Tuhan. Halo semua. Wah, langsung minta disapa semua ini, puji Tuhan. Henry Lubis, wah puji Tuhan. Halo Edi John Sinaga, Rasmi, Pak Sombo. Ini Kure Sumanga kah? Atau Horas kita? Ya, udah ya, puji Tuhan. Halo yang di Kalteng, Pak Ricardo Lumbang Gaul, Berta Daun, ya, Ibu Maudi, Charleng Naik Kopi, keluarga Bapak Hendra, Ibu Temu, Margareta, Ranti, Dwi Cites, Susi Timika, Andrian, Oktora Sinuhaji. Wah, puji Tuhan. Tebing Tinggi Rosintang Tobing, Warsih Gumari, Rosmawati si Jabat. Tolong dicapa, Pester disapa. Makasih semuanya. Ya, sudah ya. Pester udah menyapa sedikit Ibu Nelawati Yusuf di Jakarta. Puji Tuhan. Ya, Ibu Berta, Kura semangat, sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Saya menyapa Omah Liang. Wah, puji Tuhan. Saya menyapa Bapak Yang Effendi. Saya menyapa Cece Cindy Wijaya. Saya menyapa Bapak Lurianto. Saya menyapa Bapak Joni. Halo juga yang ada di TikTok ini siapa nih?
Saya menyapa saudara-saudara yang sudah hadir, yang sudah memberikan gift di TikTok ini banyak banget loh. Banyak banget dan sangat memberkati, sangat membantu pastor bisa juga menjalankan pelayanan yang ada. Terima kasih saudara-saudara sekalian yang di TikTok ya, yang sampai saya ngomong ini tidak berhenti kasih gift. Makasih Bang Pur, Tasya, makasih, dan banyak banget. Saya mohon maaf tidak bisa persatu karena hampir setiap yang ini hadir kasih love, kasih gift, kasih bunga, kasih donat, ada kasih star, macam-macam. Makasih ya. Makasih ya Sevanya, makasih, puji Tuhan. Sudah ya, Pastor juga mau masuk aktivitas di hari ini, saudara pun demikian. Salam kenal yang di Tua, Lombok juga, makasih ya. Saudara-saudara, terima kasih. Yang di Balikpapan, Ibu Jen, halo semuanya. Sudah ya, tadi kan sudah terwakilin. Kalau semua juga Pastor mungkin tidak sanggup membaca ribuan komentar yang meminta disapa. Terwakillah hari ini ada sapa-sapa. Halo Ibu Yulia Mamusung, puji Tuhan. Cece Cingsiu, puji Tuhan banget. Ya, saya menyapa CCV yang di Bandung, puji Tuhan. Ya, makasih. Sudah ya, kalau ada yang terlewatkan besok lagi deh. Tapi nggak janji. Nanti kapan waktunya bagus lagi. Ada yang minta pujian lagi Pastor, pujian lagi Pastor. Ya sudah, kita closing dengan pujian ya. Ntar. Ada dari Swedia, halo Claudia Kante, puji Tuhan. Senangnya disapa-sapa, makasih. Saya juga senang bisa menyapa. Cuman minta maaf juga kalau ada yang terlewatkan ya, puji Tuhan. Pujian ini menghantar kita masuk di hari yang baru. Doa berkat tadi sudah. Sekarang sudah kita akhir dengan pujian dan masuk dengan semangat banget. Ingat ini, saat melintas langit yang biru, Ibu Agatha, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, ingat, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Makasih, bless you. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Halo Ibu Sri, halo Ibu Inge di Purwodadi ya, puji Tuhan. Halo Ibu Erni Alibasa, puji Tuhan.
Halo, haha, boru papa. Ini di Balikpapan ini. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, hore, tetap ibadah asik. Yesus selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yeay. Sampai selama-lamanya Tuhan, Engkau setia bersama kami. Halo Kristiana DSP, Nurli Capa, Moria Hutasoid, Horas, Rahel Ginting juga. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, Risma Rison, tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia. Halo Linca Purba, ya, dan Agatha Yanti, Ibu Sri dan semuanya, semua deh. Yesus itu selalu setia. Yesus selalu hadir. Yesus sungguh nyata, tak tinggalkan kita. Amin. Masuklah di hari yang baru dengan berkat dari Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.